Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kami atas nama Ahmad Fajar Mustafa akan memenuhi tugas bahasa Indonesia dari Bapak dosen Hasan. Akan mewawancarai yang termasuk tokoh masyarakat dari Desa Pelawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, dan beliau mempunyai produk lelet kopi lelet khas Lasem. Langsung saja kami akan menanyakan beberapa poin pertanyaan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sa. Tidak kenal ya? Ya, nama saya Sa'aroni dari Desa Pawangan dan punya suatu brand kopi, tepatnya kopi lelet khas Lasem. Monggo Mas Fajar bagi angkat nopo atau yang ditanyakan apa? Ya, sebelum kita masuk ke produk, terlebih dahulu kami akan menanyakan bagaimana Kak Sa kan sebagai orang Ya, perangkat desa, bagaimana kondisi ekonomi kreatif penduduk di masa pandemi setelah tahun 2019 ini? kalau kondisi ekonomi untuk wilayah pedesaan tidak begitu terkena dampak, hanya beberapa saja yang mungkin terkena dampak karena mungkin pemutusan hubungan kerja, tapi tidak begitu fatal karena di desa kebanyakan kan hanya wirausaha, bukan karyawan pabrik. Berarti sangat-sangat tidak terpengaruh. Ya mungkin pengaruh hanya 0, atau 1, sekian persen saja, tidak begitu fatal. Dan adakah spot ekonomi baru atau yang akan tumbuh di Desa Pelawangan belakangan ini? Kalau spot-spot baru, usaha UMKM itu semakin tahun tambah tahun semakin berkembang, yang jelas. Kegiatan UMKM kreatif berbasis masyarakat itu setiap tahun selalu berkembang. Entah itu UMKM bidang jasa, bidang produk, itu banyak sekali yang berkembang di masyarakat. Dan ceritakan secara singkat sejarah berdirinya produk lelet kopi. Ini sejarahnya kami tumbuh atau lelet kopi ada itu karena kami ingin menciptakan kewirausahaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Jadi saya dalam hal produksi, dalam hal pengemasan, dalam hal pemasaran itu saya melibatkan banyak orang, terutama sekitar saya dulu. Adakah ciri khas kekhasan lelet kopi produk Anda ini? Ya, salah satu ciri khas untuk memenangkan persaingan atau untuk mempersiapkan diri agar bisa bersaing dengan kompetitor, salah satunya ada 2 faktor. Yang pertama faktor teknis dan faktor non teknis. Faktor teknisnya diantara satu yaitu identity brand atau merek. Itu penting. Jadi merek itu mudah dibaca, mudah diucapkan, dan mudah diingat, dan harus bermakna yang bagus, terutama menyangkut bahasa atau makna untuk untuk di kearifan lokal setempat lah. Jangan sampai makna sebuah merek itu rancu atau tidak baik kalau
diasumsikan oleh masyarakat setempat atau kearifan lokal setempat. Yang kedua yaitu saya brand ini atau merek ini punya pembeda abadi atau positioning Lele Coffee, yaitu bukan arang kopi. Jadi posisi Lele Coffee itu bukan arang kopi. Kalau kita riset, kalau kita lihat kebanyakan produk kopi lelet khas Lasem itu cenderung sudah hitam menjadi arang kopi, dan itu justru menghilangkan originalitas atau rasa kopi yang sebenarnya. Hanya terasa pahit, ketir, dan mungkin sahit. Nah, inilah unsur pembeda lelet kopi agar bisa bersaing dengan para kompetitor. Yang selanjutnya yaitu unsur non teknis, yaitu termasuk mindset atau pola pikir kita bahwa para kompetitor atau pesaing kita anggap rekan untuk sama-sama jualan agar tidak menjadi beban dalam pikiran kita atau benak kita, justru akan menjadi ringan dalam kita menjual brand ini atau kita mengeluarkan produk di market. Mungkin ada lagi yang menarik tentang kopi lelet selain tadi? Ya gini, sebuah ide itu bukan ide yang baru. Ekonomi kreatif itu bukan menciptakan suatu kreativitas atau ide baru, tapi saya harus mengambil atau memperbaiki ide-ide yang sudah ada, tapi saya modifikasi atau saya perbaiki sedikit. Jadi ini adalah bukan ide yang baru, tapi saya memperbaiki ide yang sudah ada atau produk yang sudah ada. Saya hanya menyempurnakan sedikit atau menambah sedikit. Justru kalau ide-ide baru itu dimunculkan dalam sebuah ekonomi kreatif, mungkin market tidak akan menerima karena itu produk yang baru, produk yang mungkin asing bagi market. Dan yang pasti ide itu bukan ide yang aneh-aneh. Jadi kita hanya istilahnya ATM, amati, tiru, dan modifikasi saja. Di masa pandemi ini bagaimana penjualan atau perkembangan lelet coffee itu? Apakah ada kendala atau gimana? Karena gini, sebelum saya membuat produk, saya telah melakukan riset pasar, riset market, apakah yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, itu saya riset, saya amati bahwa sekarang trennya adalah anak-anak muda sering ngopi lah. Inilah saya menciptakan suatu kopi, suatu brand kopi, dan saya memberikan itu istilahnya solusi bagi pedagang kopi, karena kebanyakan pedagang kopi itu tidak bisa membuat produknya sendiri. Mereka itu hanya membeli dari orang lain. Jadi saya memfasilitasi mereka untuk kopi jenis lelet kopi. Jadi kita menjalin hubungan koneksi dengan mereka, hubungan yang baik dengan mereka. Alhamdulillah selama ini untuk masa pandemi tidak ada penurunan, tapi justru malah peningkatan karena kami mempunyai trik marketing yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Apakah hambatan yang dirasakan oleh, ini nyambung ke desa ya, hambatan yang dirasakan oleh pengelola desa atau dari kepengurusan desa untuk kemajuan desa atau untuk kemajuan warga desa? Kalau itu banyak faktornya. Di antara yang penyebab utama itu SDM baik itu ya secara menyeluruh lah, mulai dari angkatan usia muda sampai usia tua itu masih terkendala SDM secara mayoritas begitu, dan sumber daya alamnya juga.
bagaimana Anda atau sebagai perangkat desa atau mempunyai cita-cita atau rencana ke depan di dalam mengembangkan apa sih ini? Ekonomi kreatif desa itu harus menjadi tujuan utama, yaitu adanya peningkatan sumber daya manusia harus diperbaiki dulu. Kalau sumber daya manusia diperbaiki, insya Allah sumber ekonomi akan terbaikan juga, akan tertata juga, akan menuju perubahan juga yang lebih baik. Jadi intinya itu pemberdayaan dan sumber manusianya harus dibenahi dulu, ditata dulu, baru kemudian menuju ekonomi. Kalau ekonomi sudah baik, sudah berjalan, maka kegiatan pembangunan fisik baik sarana dan prasarana itu nanti kalau ekonomi sudah berjalan baik, maka akan baik dengan sendiri, akan maju dengan sendirinya. Intinya pada sumber daya manusianya dulu harus diperbaiki. Ya, dengar-dengar kan di Desa Pelawangan kan ada sebuah taman baca masyarakat, dan itu sudah terdengar di seluruh Rembang kemungkinan ya. Apakah itu bentuk wisata atau cuma purpose untuk anak-anak atau tempat literasi buat anak-anak muda? Itu tujuan utamanya, itu didirikannya Taman Baca Lentera Gisik itu awalnya itu sebagai tempat sarana bermain dan literasi atau edukasi. Nanti kedepannya bisa dikembangkan sebagai tempat wisata yang berbasis edukasi juga, agar menaikkan persaingan dari desa-desa yang lain yang berbasis desa wisata pantai. Mungkin Desa Pelawangan akan beda lah, ya, tampil beda, harus ada unsur pembeda, pembeda abadi dan pembeda abadi selamanya untuk memenangkan sebuah persaingan wisata pantai. Ada kontribusi pemerintah untuk TBM Lentera Gisik? Ya, pasti ada. Awalnya buku yang dihibahkan oleh pemerintah desa ke Taman Baca Lentera Gisik itu senilai 30 juta rupiah. Nah, itu juga kan kontribusi desa kepada Taman Baca itu. Belum lagi mungkin fasilitas-fasilitas yang lain yang tidak bisa disebutkan. Mungkin ada prestasi-prestasi lagi. Kalau Lentera Gisik, Taman Baca Lentera Gisik sudah menangkan beberapa festival atau lomba-lomba bahkan tingkat nasional oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bahkan sudah pernah beberapa kali ya mendapatkan reward dari sana dan digunakan kembali untuk kegiatan edukasi dan budaya, baik budaya lokal atau itu festival. Intinya seperti itulah. Ya, terima kasih dan segitu saja. Kapan-kapan lebih asik ngobrolnya. Terima kasih atas kunjungannya. Ya. Jadi sambangi. Tadi nama lengkapnya siapa? Nama lengkap Sya'roni. Sya'roni. Iya. Biasa dipanggil Kak Sa. Terserah. Ya. Di desa sebagai apa? Desa Kasih Umum dan Perencanaan. Kasih Umum dan Perencanaan. Ya, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf sudah merepoti. Sama-sama. Sekian wawancara dari kami, dari saya Ahmad Fajar Mustafa. Semoga memuaskan kuping-kuping bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.